warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliza. Saya guru mapel Akidah Akhlak di MA Hidayatullah, Kecamatan Kuala Cinaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran sebagai salah satu syarat ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 dengan materi akhlak terpuji pergaulan remaja pada kelas 11. Untuk lebih jelasnya, berikut video kegiatan praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Semoga dengan kita berdoa tadi, kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk memahami materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Hadir semua ya. Oke. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba berdiri dulu. Nah, silakan cek kelengkapan. Ya,
akhlak tercela, ya, menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakir. Oke, siapa yang masih ingat apa itu israf? Coba, yuk. Iya. Israf yaitu melampaui batas atau berlebih-lebihan atau dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Iya, ya, israf itu artinya berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan di luar dari yang sewajarnya, di luar dari batas kewajaran dan kepatutan. Kemudian yang kedua, tabzir. Yuk, siapa yang masih ingat tabzir? Bu. Ya, Siti. Tabzir yaitu menghambur-hamburkan dalam pemakaian barang atau uang. Iya, ya. Tabzir menghambur-hamburkan, ya, baik itu dalam pemakaian uang maupun barang, ya. Ini lebih mendekati kepada tindakan pemborosan, ya. Kemudian yang ketiga, bakir. Yuk, siapa yang masih ingat bakir? Saya, Bu. Ya, Abdi. Menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Iya, bakir itu menahan harta, ya, yang seharusnya dikeluarkan. Misalnya kita punya kelebihan harta, tetapi kita tidak mau mengeluarkan, ya, atau bahasa lainnya kita sebut dengan kikir atau pelit, ya. Oke, baik. Pada hari ini kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama yaitu menganalisis akhlak terpuji pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil presentasi akhlak terpuji pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, setelah melalui kegiatan mengamati, menanya, mengasosiasi, mengeksplorasi, dan mengkomunikasikan, kamu dapat yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja dan upaya memilikinya dengan baik. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja dan upaya memilikinya dengan baik. Kemudian yang ketiga, kamu dapat menganalisis dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja dengan benar. Kemudian yang keempat, kamu dapat menyimpulkan cara membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja dengan benar. Dan yang kelima, kamu dapat mempresentasikan laporan hasil diskusi tentang akhlak terpuji pergaulan remaja dengan baik, ya. Oke? Untuk lebih jelasnya, silakan kamu amati gambar berikut ini, ya. Ada beberapa buah gambar. Ini gambar yang pertama. Yuk, silakan kamu amati gambar yang pertama ini. Kemudian berikan tanggapan atau respon kamu terhadap gambar ini. Silakan, diamati dulu. Ya, silakan. Siapa yang ingin memberikan tanggapan gambar yang pertama? Saya, Bu. Ya, Rizka. Gambar tersebut menjelaskan tentang sekumpulan siswa yang sedang belajar. Hal tersebut merupakan kegiatan yang baik karena kita memang diharuskan untuk menuntut ilmu serta mengembangkan bakat-bakat intelektual kita dalam kegiatan yang lebih positif. Iya, plus. Bagus ya. Nih, gambar yang pertama seperti yang kita lihat di layar ini ada sekelompok remaja ya yang sedang belajar. Nah, ya. Nah, ini merupakan suatu kegiatan yang positif ya dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan. Karena kita memang diajarkan untuk menuntut ilmu ya dimanapun dan kapanpun. Nih, gambar yang pertama.
Kemudian gambar yang kedua. Jelas? Jelas, Bu. Ya, silakan diamati dulu gambar yang kedua. Ya, silakan. Siapa yang memberikan tanggapan? Saya, Bu. Ya, Rahma. Gambar tersebut menjelaskan tentang seorang siswa bersalaman dengan gurunya dan itu merupakan suatu bentuk sikap sopan santun dan mencerminkan akhlak yang baik antara seorang siswa kepada gurunya. Ya, aplaus. Ya. Gambar yang kedua seperti yang kita lihat di layar itu ada seorang bapak guru ya, kemudian ada siswa di belakangnya ya yang sedang bersalaman. Nah, ini merupakan menggambarkan tentang seorang siswa ya yang mencerminkan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, ini juga termasuk ke dalam akhlak terpuji ya. Oke, gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga jelas? Jelas. Yuk, silakan. Diamati dulu gambar yang ketiga. Yuk, silakan. Siapa yang memberikan tanggapan? Saya, Bu. Ya, Asih. Gambar tersebut menggambarkan tentang seorang tenaga kesehatan yang sedang membantu seorang lansia. Hal tersebut termasuk suatu kegiatan yang baik. Karena kita memang diharuskan untuk saling membantu satu sama lain. Ya, aplaus. Ya, gambar yang ketiga itu seperti kita lihat di layar ada di situ tenaga kesehatan ya yang sedang membantu lansia ya, lanjut usia. Nah, ini juga termasuk ke dalam akhlak yang terpuji atau yang baik ya, yang mulia ya. Karena kita memang diharuskan untuk saling membantu ya, untuk saling membantu dan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lain. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menyajikan sebuah video. Nah, silakan kamu lihat dan dengarkan video ini.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็น
ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah, ini ya. Ini sebuah video pendek ya. Video pendek yang sudah kita lihat yang menggambarkan tentang akhlak terpuji ya di sini. Yuk, coba siapa yang memberikan tanggapan atau respon tentang video ini? Saya Bu, Ya, Rizka. tanggapan saya tentang video tersebut bahwa video tersebut mengajarkan kita untuk saling berbuat baik kepada sesama, saling tolong menolong terhadap satu sama lain tanpa imbalan satu apapun atau dengan ikhlas berbuat karena Allah. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang yang kita tolong akan senang terhadap kita dan bisa mengajarkan mereka untuk berbuat baik juga kepada orang lain. Manfaat berbuat baik kepada orang lain akan kembali juga kepada diri kita sendiri. Iya, bagus ya. Nah, ya. Dari video yang kita lihat ini tadi, ini udah jelas sekali ya bahwa seseorang yang membantu ya atau menolong orang lain. Nah, video ini mengajarkan kalau kita membantu atau menolong orang lain itu hendaklah dengan ikhlas ya atau tanpa mengharapkan imbalan. Karena apa? Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain itu akan kembali kepada diri kita, ya kan? Kita bermanfaat untuk orang lain, membantu orang lain. Nah, nanti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan juga, ya. Oke? Nah, Ibu akan membagi kamu ke dalam 3 kelompok, ya. Yang Siti nih kelompok pertama, kemudian si Rama dan kawan-kawan kelompok yang kedua, kemudian Dina dan kawan-kawan kelompok ketiga ya. Kelompok yang pertama, silahkan kamu bahas, kamu kumpulkan informasi tentang bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Kemudian kelompok yang kedua, silakan kamu kumpulkan informasi tentang dampak positif ya. Dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja. Kemudian kelompok yang ketiga, kamu kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang cara membiasakan ya, membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja ya. Ini materi. Ya, silakan kamu diskusikan. Ya, Ibu beri waktu 5 menit. Oke, selesai? Selesai, Bu. Oke. Kita silakan kepada kelompok Siti untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, silakan. Assalamualaikum
tidak hanya terbatas pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan agama atau ukhuwah Islamiyah saja, tetapi juga menyangkut persaudaraan dalam bingkai bangsa dan negara atau ukhuwah watonia. Walaupun berbeda agama, suku, dan rasnya, dan persaudaraan antara sesama manusia atau ukhuwah ihsaniyah, walaupun berbeda agama, suku, ras, dan bangsanya. Yang B. Mengembangkan wawasan keilmuan. Di antara bentuk pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat dan disiplin dalam belajar, baik secara individu maupun dalam kelompok belajar atau studi klub, sehingga sebagian remaja sudah terlihat kehebatan intelektualitasnya dalam berbagai bidang pemikiran dan persamaan sehingga mampu melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni, sains, dan teknologi. Yang C. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamu. Tasamu atau toleransi adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Sikap tasamu juga berarti sikap toleran yang yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Yang D. Bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama yang lain. Dilakukan dengan online yang meningkatkan manusia saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada dari teman-teman ingin bertanya, saya persilahkan. Saya Bu. Ya, Putri. Baik, maju dan mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas atau karakter remajanya. Mengapa demikian? Coba jelaskan. Ya, pertanyaannya, maju atau mundurnya suatu bangsa terletak di tangan remaja, ya. Mengapa demikian? Yuk, coba dijelaskan. Yuk, silakan langsung dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Masa depan suatu bangsa terletak di tangan para pemuda. Apabila pemudanya berkualitas atau kompetitif, maka masa depan bangsa menjadi cerah. Dan sebaliknya, kalau pemudanya tidak berkualitas, maka masa depan mereka akan hancur. Baik, Paham? paham. Udah paham, Putri? Paham. Oh ya, berikan aplaus. Nah, ya memang benar ya, Ibu tambahkan sedikit yang benar. Maju mundurnya suatu bangsa itu memang terletak di tangan para pemudanya, ya. Di tangan para remaja, di tangan kamu, gitu ya. Kalau para pemuda atau remajanya berkualitas atau berkompetitif itu mampu bersaing, ya, maka masa depan suatu bangsa bisa menjadi maju. Dan sebaliknya, kalau para pemuda dan remajanya tidak berkualitas, itu bisa jadi masa depan suatu bangsa akan hancur, ya. Nah, oleh karena itu, kamu sebagai pemuda atau remaja hendaknya, ya, gunakanlah waktu atau kesempatan sebaik mungkin, ya. Gunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, untuk kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Oke, paham? Paham. Oke. Demikianlah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus dulu. Nah, bagus ya. Oke, baik, setelah kita mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok, sekarang mari kita buat kesimpulan secara bersama-sama mengenai materi kita hari ini. Yuk, siapa yang mau buat kesimpulan pertama? Saya Bu. Yuk, silakan Yufiltra.
Masa depan suatu bangsa terletak di tangan para pemuda. Apabila pemudanya berkualitas dan kompetitif, maka masa depan suatu bangsa akan menjadi lebih cerah. Iya, bagus. Ya. Yang pertama. Yang kedua, silakan. Siapa? Saya Bu, Ya, Rizka. untuk mempersiapkan generasi tangguh dan berakhlak mulia, para pemuda harus dididik dan diberi ruang untuk mengembangkan diri sesuai kemampuan yang dimilikinya melalui kegiatan-kegiatan positif di lembaga formal ataupun masyarakat. Iya, bagus. Nah, ada lagi yang ketiga? Saya Bu, Iya, Rosbila. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menghargai waktu yang ada. Remaja dapat menggunakan kesempatan waktunya dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan yang positif. Iya, bagus. Kesimpulan materi kita pada hari ini yang pertama, masa depan suatu bangsa terletak di tangan para remaja atau para pemuda. Kemudian yang kedua, para remaja itu harus diberikan ruang, ya, harus diberikan ruang atau tempat, ya, untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, bisa melalui lembaga-lembaga formal ataupun lembaga-lembaga yang berada di masyarakat. Ya, kemudian yang ketiga, Islam mengajarkan kita untuk menghargai waktu atau kesempatan yang ada. Gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, baik, itu kesimpulan kita pada hari ini. Oke, sebelum Ibu tutup materi kita pada hari ini, Ibu akan mengukur sejauh mana kemampuan kamu tentang materi kita pada hari ini, ya. Ibu sudah buat LKPD. Bawa handphone, silakan keluarkan handphonenya. Oke, Ibu akan memberikan link, ya. Silakan kerjakan soal-soal tersebut, ya. Oke, sudah masuk linknya? Sudah masuk? Oke, silakan kerjakan soal-soal tersebut. Yuk. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah dikirim? Sudah. Cek dulu ya. Ya. Oke, sudah masuk jawaban kamu. Ya, nanti akan Ibu periksa ya dan akan Ibu berikan nilai, oke? Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi akhlak tercela, ya. Akhlak tercela pergaulan remaja untuk pertemuan berikutnya. Oke? Oke. Baik, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.